Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Gusti Ketut Puja, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Gusti Ketut Puja adalah seorang tokoh nasional asal Bali, yang dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Gusti Ketut Puja lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1908. Dan wafat pada tanggal 4 Mei tahun 1977. Gusti Ketut Puja merupakan salah satu pejuang kemerdekaan, yang berperan penting dalam pembentukan awal negara Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gusti Ketut Puja adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ditunjuk untuk mewakili daerah Sunda Kecil, yang mencakup Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Gusti Ketut Puja terlibat dalam proses perumusan dasar negara, dan struktur pemerintahan Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Gusti Ketut Puja juga diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil yang pertama. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengabadikan nama dan wajah Gusti Ketut Puja dalam uang logam pecahan Rp1.000, yang dirilis pada tanggal 19 Desember tahun 2016. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran penting Gusti Ketut Puja dalam sejarah nasional berlangsung pada tahun 1945. Ketika ditunjuk sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan dilantik sebagai Gubernur Sunda Kecil tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Penghormatan atas jasa-jasa secara resmi diberikan oleh negara melalui pengabdian dalam uang logam baru pada tanggal 19 Desember tahun 2016. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gusti Ketut Puja dilahirkan di Singaraja, Bali, dan melaksanakan tugas perjuangan serta kepemimpinan di wilayah Sunda Kecil. Wilayah tersebut merupakan salah satu daerah strategis dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari upaya kolonialisasi ulang oleh Belanda pasca kemerdekaan. Gusti Ketut Puja memainkan peran penting dalam menjaga wilayah timur Indonesia tetap berada dalam naungan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gusti Ketut Puja dihormati sebagai pahlawan karena keberanian, dedikasi, dan komitmen beliau terhadap kemerdekaan dan persatuan nasional Indonesia. Sebagai satu-satunya wakil dari Sunda Kecil dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Gusti Ketut Puja memperjuangkan aspirasi rakyat dari wilayah timur Indonesia, dan menentang keras kembalinya kekuasaan Belanda. Gusti Ketut Puja juga menolak keberadaan Netherlands Indies Civil Administration, dan menyatakan wilayah Sunda Kecil tunduk pada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Gusti Ketut Puja berjuang melalui jalur diplomasi dan pemerintahan. Dengan kapasitas sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Gusti Ketut Puja terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan struktur pemerintahan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan, Gusti Ketut Puja memimpin wilayah Sunda Kecil sebagai gubernur, dan mempertahankan integritas wilayah tersebut dari ancaman kolonial. Pengabdian tersebut dikenang dan dihormati oleh bangsa Indonesia melalui pemberian gelar pahlawan nasional dan pengabdian dalam uang logam resmi negara. Gusti Ketut Puja merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dari kawasan timur Kepulauan Nusantara. Lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1908 di Singaraja, Bali, Gusti Ketut Puja tumbuh dalam lingkungan yang mengenal pendidikan modern dan nilai-nilai nasionalisme. Latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh Gusti Ketut Puja, termasuk pendidikannya di Rekatoge School T Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia,
memberikan bekal penting dalam membentuk karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan yang kuat. Dalam konteks politik nasional, Gusti Ketut Puja merupakan representasi daerah Sunda kecil dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan Gusti Ketut Puja dalam forum perumusan dasar negara menunjukkan bahwa struktur politik Indonesia sejak awal telah mengakomodasi keragaman wilayah dan budaya. Peran Gusti Ketut Puja sebagai satu-satunya perwakilan dari wilayah timur menjadi penting dalam memastikan bahwa suara rakyat dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur turut diperhitungkan dalam struktur negara baru yang sedang dibentuk. Dari sudut pandang ketatanegaraan, pengangkatan Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 menunjukkan kepercayaan besar dari Presiden Soekarno terhadap kapasitas kepemimpinan beliau. Sebagai gubernur pertama di wilayah yang sangat strategis namun rawan pengaruh Belanda, Gusti Ketut Puja menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan negara yang baru berdiri. Di tengah ancaman Netherlands Indies Civil Administration yang ingin merebut kembali kendali administratif di kawasan tersebut, Gusti Ketut Puja menunjukkan sikap tegas menolak keberadaan lembaga kolonial tersebut, dan menyatakan bahwa satu-satunya pemerintahan yang sah adalah pemerintah Republik Indonesia. Dari perspektif sosial dan kultural, Gusti Ketut Puja adalah tokoh Bali yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan semangat nasionalisme Indonesia. Dalam masyarakat Bali yang memegang teguh adat dan sistem kasta, Gusti Ketut Puja berhasil tampil sebagai pemimpin yang diterima luas karena kecerdasan, keteguhan prinsip, dan kemampuan komunikasi lintas budaya. Ketokohan Gusti Ketut Puja dalam masyarakat tidak hanya dilihat dari jabatan politik, tetapi juga dari kemampuan menjaga harmoni antara adat istiadat lokal dengan kepentingan nasional. Dalam tinjauan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, tindakan Gusti Ketut Puja di masa-masa awal kemerdekaan menegaskan bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui keteguhan dalam menjaga legitimasi pemerintahan Republik Indonesia di wilayah yang ingin dikuasai kembali oleh Belanda. Gusti Ketut Puja tidak hanya bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial yang mencoba kembali menanamkan pengaruh melalui jalur diplomasi maupun operasi militer. Secara simbolik, penghormatan terhadap jasa-jasa Gusti Ketut Puja diberikan secara nyata oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 2016. Melalui pengabdian wajah dan nama beliau pada uang logam baru pecahan Rp1.000. Pengabdian ini menandai pengakuan resmi terhadap kontribusi Gusti Ketut Puja dalam perjuangan dan pembentukan Republik Indonesia, serta menjadi sarana edukasi nasional bahwa pejuang kemerdekaan berasal dari berbagai pelosok tanah air, termasuk dari kawasan timur yang kerap tersisihkan dalam narasi sejarah. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.